Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Yulis Nuraya. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak. Ya, Bu, akhir-akhir ini masyarakat eh, dihantui oleh penyakit demam berdarah. Hal ini indikasinya banyak pasien di rumah sakit yang terjangkit demam berdarah. Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, apa langkah Ibu untuk eh, masyarakat, Bu? Oke. Terima kasih, Pak. Memang demam berdarah itu biasa muncul pada saat kondisi lingkungan atau cuacanya yang mendukung demam berdarah, seperti keadaan hujan, kemudian tidak hujan, hujan lagi, tidak hujan, begitu. Dan ini kalau demam berdarah juga jarang didapatkan pada musim-musim yang kemarau, itu jarang. Kemudian yang hujan terus itu juga jarang. Justru timbulnya pada saat seperti ini. Jadi hujan, kemudian tidak, kemudian hujan lagi, kemudian tidak. Nah, hal yang perlu diwaspadai oleh masyarakat bahwa pada saat musim seperti ini, itu pada saat hujan kemudian terjadi genangan, baik itu di tempat parit, ya, parit itu saluran air yang menggenang, kemudian tempat bekas-bekas botol, bekas-bekas ban, sampah-sampah yang bisa menyebabkan genangan air, itu harus diwaspadai. Di situ bisa timbul jentik-jentik nyamuk. Nah, nyamuk Aedes itu dia membawa virus, virus yang akan misalnya dia menggigit orang, itu virusnya akan diberikan kepada orang sehingga nanti terjadi demam berdarah pada orang tersebut. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat itu adalah ya tentunya jangan sampai ada genangan air. Jadi supaya kebersihan itu dijaga, membersihkan barang-barang yang bekas yang tidak terpakai itu, kemudian mengubur, kemudian ya kegiatan pemberantasan sarang nyamuk itu dilakukan rutin. Itu jadi kita bisa lihat di mana tempat-tempat yang penduduknya padat, kemudian ada genangan-genangan air. Nah, di situ nanti akan timbul jentik-jentik nyamuk dan menggigit anak-anak. Dan ini kan nular, Pak. Satu nyamuk ya mungkin kami masyarakat bisa lebih aktif dalam upaya pemberantasan sarang nyamuk ini. Nah, itu yang kami lakukan. Nah, misalnya kok ada yang anak dengan panas ya lebih dari 3 hari, kemudian ada gejala-gejala, ya kalau diperiksa kemudian ada gejala bintik-bintik itu, yaitu gejala-gejala awal demam berdarah. Nah, seperti itu, Pak. Semoga nanti dibawa ke rumah sakit. Ya. Terus gini, Bu, menurut masyarakat banyak pasien yang meninggal di rumah sakit akibat demam berdarah. Apakah sudah ada laporan-laporan dari rumah sakit di Malang, Bu? Ya, kalau ada kejadian kasus itu pasti dilaporkan, Pak. Jadi misalnya seorang anak itu kemudian dibawa ke rumah sakit ya karena sakit, diperiksa kemudian trombositnya turun dan itu di diagnosa demam berdarah, maka rumah sakit akan melaporkan ke puskesmas terdekat sehingga nanti puskesmas melakukan kegiatan yang namanya penyelidikan epidemiologi. Jadi di sekitar orang yang sakit itu akan dilihat apakah di sana ada jentik-jentiknya, misalnya di tempat-tempat orang itu menyimpan air ya, seperti gentong, kemudian mungkin juga got-got di sekitarnya, kemudian juga tempat vas, terus minuman burung, itu juga di situ ada air mengenang, itu juga akan dilihat semua. Nah, kalau ternyata di sana banyak ditemukan jentik-jentik ya nanti akan ditindaklanjuti lagi, misalnya dengan penyemprotan. Tapi penyemprotan ini sebenarnya lebih efektif itu adalah pemberantasan sarang nyamuk dengan menguras tempat-tempat genangan air seperti itu. Ya. Terus Bu, adakah langkah dari Dinas Kesehatan memberikan instruksi kepada puskesmas di setiap kecamatan untuk penanganan masalah demam berdarah ini, Bu? Ya, kami selalu, Pak. Jadi selalu memberikan penyuluhan lewat program PSN ini, pemberantasan sarang nyamuk. Itu tentunya kami dari puskesmas kan tidak bisa kerja sendiri. Kami memberikan penyuluhan kepada desa-desa supaya waspada kalau musim-musim seperti ini tempat-tempat yang ada genangan airnya itu segera dibersihkan. Jadi desa yang aktif dalam upaya kebersihan di desanya. Jadi seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Para pemirsa, demikian tadi wawancara kami dengan Ibu Dr. Yulis Nuraya,
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.